Kalau dulu waktu kita kecil punya cita-cita pengen jadi pilot, pengen jadi guru, pengen jadi dokter. Dari kecil salah satu cita-cita yang menurut saya nggak pernah berubah itu adalah jadi dokter. Di keluarganya pun sebenarnya dia adalah kayak pelopor, dia yang paling beda. Karena di antara semua keluarganya, anggota keluarganya, dia nggak ada yang jadi dokter. Ada stereotipik dari kedokteran menurut saya ya, dari murid mahasiswa kedokteran yang baru lulus. Standar kesuksesan dari fakultas kedokteran dan mahasiswa kedokteran yang sudah lulus jadi dokter itu adalah menjadi dokter spesialis. Kerja jadi dokter spesialis, mungkin ada beberapa yang keinginannya kerja di manajemen mungkin, atau jadi PNS mungkin, tapi stereotipiknya itu menurut saya yang paling top adalah jadi dokter spesialis. Jadi sebetulnya memang bayangan saya waktu awal, saya nggak kebayang benar-benar masuk medical dan kemudian bekerja di perusahaan teknologi seperti sekarang sebetulnya. Karena mindsetnya dan memang stereotipik di kedokteran seperti itu, kalau lulus ya jadi dokter spesialis. Jadi karena dengan begitu cintanya saya dan senangnya saya juga sebenarnya jadi dokter, pada saat itu saya punya keinginan untuk jadi dokter spesialis. Salah satu keinginan saya ketika saya lulus itu sebenarnya pengen jadi dokter spesialis anak yang bekerja di ICU anak-anak. Gitu. Itu keinginan saya dari keilmuan saya suka dan membayangkan pekerjaannya itu rasanya saya senang deh di situ. Tapi banyak hal yang terjadi pada saat saya lulus sehingga saya bisa memilih medical. Waktu ketika kita pada dokter itu pada umumnya ketika baru lulus mungkin pilihannya itu tidak banyak. Jadi mungkin jadi saya mungkin di sini beberapa pilihan kalau dokter fresh graduate lah istilahnya. Yang pertama mungkin adalah menjadi dokter yang bekerja jaga di ruang emergency atau dokter jaga UGD. Yang kedua mungkin adalah dokter itu punya pilihan untuk menjadi dokter PTT itu atau dokter yang pergi ke daerah-daerah terpencil. Dan yang ketiga mungkin kalau tidak dia bisa jadi dokter manajemen. Dan yang keempat adalah lanjut sekolah lagi. Nah, saya melihat di sini Patrice kok ingin berpikir rasanya out of the box gitu loh. Jadi membuat suatu gebrakan karena menjadi dokter itu tidak hanya terbatas dari 4 pilihan ini. Karena ini istilahnya udah termasuk saya sendiri, pada akhirnya saya lanjut ke dalam pilihan keempat, melanjutkan pendidikan studi dari setelah jadi dokter umum kayak gitu. Jadi kalau sama Patrice ini adalah dia tidak berpikir mediocre, di mana dia kayak keluar dari out of the box, dia ingin menunjukkan kalau jadi dokter itu bukan hanya sebatas 4 ini aja loh. Salah satunya adalah dengan mengeksplor lebih jauh, dan kebetulan waktu itu dia ketemu dengan teman-temannya, co-foundernya yang lain, sehingga mulailah merancang dan membentuk medical ini. Satu hal yang saya kagumi dari Dr. Patrice adalah sangat jarang saya melihat seorang dokter, biasanya orang yang berpendidikan dokter, mereka sudah jelas jalannya ke depan bahwa mereka akan menjadi dokter, mengabdi untuk menyembuhkan masyarakat dan segala macam. Dr. Patrice memilih jalan yang berbeda, maksudnya berbeda dengan dokter yang lain. Dia masih memegang visi misi prinsip dokter yang dimana dia harus membantu orang untuk sembuh dari sakitnya, tapi dengan dia mendirikan sebuah platform yang dia tidak cuma membantu orang, tapi dia juga membantu tenaga-tenaga medis yang lain untuk menyalurkan bantuan mereka kepada masyarakat luas. Itu yang membuat saya kagum. Bahkan saya tak jarang tanya ke beliau bahwa is that your choice atau is your family support you about this gitu. Beliau juga sering cerita tentang hal-hal itu. Itu yang membuat saya sangat kagum dengan Dr. Patrice ya. Dia bukan sekedar seorang dokter, tapi dia bagi saya seorang founder yang luar biasa. Jadi setelah kita lulus kuliah itu kita ada 1 tahun untuk wajib bekerja, internship namanya. Wajib 1 tahun bekerja. Nah, pada saat itu kita ada waktu tunggunya, ada jedanya, nunggu surat-surat, terus kemudian nunggu jatah kita dapat wahana di mana, itu ada waktu tunggunya. Pada saat lulus itu saya bingung mencari kegiatan. Ngapain ya, saya nganggur-nganggur selama mungkin waktu itu sekitar 3-4 bulanan lah, nggak ada kerjaan, ngapain ya, di rumah aja, dan nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu, karena pendidikan sudah selesai dan menunggu internship itu. Nah, di masa jeda itu, saya ketemu dengan tim yang sekarang, dengan co-founder di Medical, kita ketemu,
pada saat itu medical tentunya belum ada apa-apanya, baru sekedar ide. Bahkan yang lucunya lagi, sebenarnya ide medical ini suatu saat dahulu kala itu ayah saya pernah mencetuskan. Ayah saya pernah bilang, wah keren ya kalau dokter itu nanti suatu saat bisa dipanggil pakai aplikasi aja kayak Gojek. Waktu itu Gojek sedang booming-boomingnya. Pada saat itu bahkan saya mencibir ayah saya, mana mungkin sih dokter mau dipanggil ke rumah, mana mungkin sih dokter disamakan dengan tukang ojek. Bahkan pada saat itu saya nggak kepikiran kalau ide itu valid gitu ya. Pada saat itu mungkin 2 tahun sebelum medical itu saya sempat ngobrol seperti itu sama ayah saya. Dan pada saat waktu tunggu, kembali lagi waktu tunggu setelah saya lulus, ketemu dengan tim. Di tahun 2016, itu kembali di tahun 2016, startup itu baru booming di Bali. Bahkan belum booming ya, masih baru diperkenalkan gitu. Dari sana saya melihat ekosistem yang menarik yang di luar dari dunia kedokteran. Karena dulu, sekarang mungkin sudah sangat berubah ya. Orang kalau dicap sebagai mahasiswa kedokteran, yang hubungannya fakultas kedokteran gitu, mereka tuh sudah punya komunitasnya sendiri yang biasanya sulit untuk bergabung sama komunitas yang lain. Mereka sudah punya, karena jadwal berbeda, terus bahasa yang digunakan bukan bahasa ya, bahasanya sih Indonesia ya, tapi maksudnya terminologi, istilah, cara berpikir mungkin agak berbeda gitu, jadi eksklusif mereka, nggak punya komunitas yang lain gitu. Nah, ketika masa tunggu saya itu, saya menemukan komunitas-komunitas baru, ekosistem baru, yang dinamis, yang menyenangkan, yang menggairahkan saya untuk mencoba hal baru. Disitulah saya kecemplung medical. Saya sejujurnya saya sempat meragukan ini benar nggak ya, tapi saya juga tidak ingin membatasi karena kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi maksudnya saya nggak pengen mendingan Petris itu bukannya gimana ya, maksudnya takutnya nanti daripada nanti menyesal karena tidak mencoba, lebih baik saya juga berusaha mendorong Petris ya dicoba aja. Maksudnya kalau kita tidak, misalnya kalau ini pun gagal, kita sudah menghabiskan jatah gagal kita waktu kita masih muda gitu loh. Karena tidak ada, menurut saya tidak, daripada nanti terlambat daripada itu menyesal di kemudian hari. Saya sebenarnya waktu itu memang kita ragu-ragu gimana ya, apa lanjut sekolah lagi aja, apa kerja dulu aja. Tapi karena melihat peluang seperti ini, di mana dia juga terlihat excited dan senang untuk menjalani itu, ya saya juga dukung untuk itu. Pertama kali saya melihat sebuah startup teknologi itu bukan di foundry atau didirikan oleh seorang software engineer atau apa kayak gitu. Tapi ternyata seorang dokter yang mendirikan. Itu yang mungkin paling ingat saya gini. Tapi begitu ngomong masalah teknologi, beliau sangat mengerti. Jadi ide pertama kali itu sebenarnya bukan dari saya pribadi gitu, dari co-founder saya. Mereka itu mendapat ide dari sebenarnya layanan yang udah ada di Bali. Kalau pernah tahu bahwa turis atau pendatang pelancong mancanegara itu biasanya kalau mereka mencari layanan kesehatan bukan langsung ke rumah sakitnya, tapi mereka secara eksklusif mendatangkan tenaga medis ke hotel atau ke villa mereka. Nah sebenarnya idenya dan bayangannya itu hanya sesimpel hanya Bali sih sebenarnya. Kita mau mendigitalisasi layanan yang seperti itu. Kenapa waktu itu saya tertarik? Karena idenya valid, memang sudah ada gitu, marketnya sudah ada, kebutuhannya sudah ada. Jadi pada saat itu ya keren juga ya. Dan sekarang karena saya melihat komunitas startup dan saya melihat ini semuanya bergeraknya ke digitalisasi, saya jadi pingin coba gitu. Jadi saya ingin bergabung dan membangun tim ini dari awal gitu. Karena pada saat itu hanya berpikir seperti itu, kita mau digitalisasi, kita mau bikinkan aplikasi untuk para klinik-klinik ini ketika dapat orderan dari hotel itu bisa mendapatkan dari aplikasi. Tujuannya adalah untuk meratakan orderan sebenarnya, supaya nggak yang klinik ini dapat orderan lebih banyak, terus kalau ada dari hotel ini atau villa ini ngeplotnya hanya di satu klinik kayak gitu. Kita tuh sebenarnya mau kesejahteraan dan keadilan sosial bagi para klinik dan para dokter. Sebenarnya asalnya dari sana dan kebayangannya hanya ya untuk Bali saja karena idenya hanya dari Bali. Tapi sambil jalan, ternyata ini kebutuhannya valid untuk masyarakat Indonesia deh. Gitu. Tapi waktu itu ketika saya akhirnya memutuskan resign dari pekerjaan saya yang sebelumnya, saya sempat vakum. Waktu itu Petris juga baru selesai internship, dia baru mulai benar-benar fokus di medical.
dan dia mulai butuh tim buat mulai. Waktu itu kita mulai dari call center. Aku butuh call center, kamu lagi nggak ngapa-ngapain kan, bantuin dong gitu kan, kamu Patrice kan tahu saya tipikal orangnya seperti apa, kayak kamu bisa nih kalau engage customer. Oh ya oke, bantuin ya oke. Itu masih 24 jam kita standby dengan handphone masing-masing, nomor kantor. Jadi waktu itu customer tuh telepon ke nomornya Patrice 24 jam on, dan dari Patrice nanti akan men-screening apakah memang bisa di-handle atau enggak. Kalau memang bisa di-handle, itu akan dilempar ke kita, ke tim call center. Waktu itu baru berdua kalau nggak salah, saya dan ada satu orang lagi. Dilempar ke kami mulai mendata, masih manual banget, masih via WA, terus kita kontak partner kita di area tersebut, bisa handle atau enggak, oke berangkat. Sampai akhirnya oke mulai kewalahan, kita nambah tim call center lagi, dan yaudah sampai sekarang. Cara mengubah para dokter untuk mau bergabung dengan kami, malu saya ceritanya. Karena zaman dulu kita perusahaan teknologi tapi caranya masih sangat manual. Dulu dokter-dokter awal kami, 10-20 dokter pertama kali itu kita ngajakinnya by phone. Dari buku angkatan, karena kami alumni Udayana, dari buku angkatan kan ada nomor HP dan ada alamat, itu kami punya tim telemarketing yang tugasnya adalah menelpon seperti agen asuransi dan agen bank itu nelponin, kami punya produk seperti ini, mau apa enggak, kalau mau dikunjungi mereka akan datang, promosi gitu. Dan meskipun itu udah teman-teman, mereka mungkin sebut-sebut nama kami yang sebenarnya teman, tidak semua orang mau bergabung dan percaya dengan aplikasi kami, karena apa sih kok ini baru, kok kami yang disuruh datang ke rumah pasien, biasanya kan tinggal di klinik aja, kenapa harus seperti itu gitu. Jadi perjalanan awalnya sangat tidak mudah untuk memperkenalkan produk kami ke dokter gitu, tapi makin kesini sih pendaftaran ada terus tanpa kami mencari mereka gitu, karena ya dari mulut ke mulut, dari para dokter punya teman, kemudian mereka merekomendasikan gitu, jadi lebih mudah sih saat ini. Dulu awalnya tidak. Tapi setelah itu dari call center, karena semakin besar, call center pun akhirnya dipindah ke tim Jogja waktu itu. Maksudnya kalau sebelumnya kita work from home waktu itu udah mengenal work from home, jadi kita ada di rumah masing-masing tapi dengan nomor kantor. Tapi kemudian ketika sudah semakin besar, tim call center butuh di office kan, akhirnya di office kan di Jogja. Mulai kewalahan nih karena customer semakin banyak, partner kita tidak memadai. Waktu itu yang in charge lagi adalah saya in charge lagi untuk marketing ke partner. Nah waktu itu saya rasa tim operasional itu ada Patrice sendiri, ada saya, kemudian ada tim lain, ada Prilly, kita bertiga, kemudian ditambah satu orang lagi, jadi call center berempat. Waktu itu saya belum tahu tuh ada tim yang di Jakarta ada berapa orang, karena saya kayak ya udah nggak ikut campur, saya cuma tahu call center. Tapi waktu itu ada CEO-nya, kemudian ada business development-nya di sana, dan ada kontennya mungkin sekitar 10-15 orang termasuk dengan tim IT-nya. Nggak sampai saya rasa 15 orang, mungkin sekitar 10 orang ya termasuk tim IT-nya. Di awal kita masih call center segitu aja orangnya, termasuk Patrice, tapi di akhir saya rasa di bulan-bulan Oktober, November itu kita sudah bisa buat call center sendiri, tim call center sendiri di Jogja. Jadi dari awal tahun ke masuk trimester akhir tahun, itu kita sudah bisa nge-build tim call center sendiri, which is tim yang lain ini itu maju ke telemarketing untuk partnernya dan mengurus operasional yang lain. Berkembang juga dari yang kita cuma dokter visit, berkembang langsung di tahun yang sama, itu kita merambah ke home care, caregiver, dan yang lainnya dalam waktu 1 tahun itu. Untuk platform kesehatan ini adalah turning point juga. Karena boleh dibilang layanan seperti medical ini kan agak unik ya. Yang pertama tantangan kita waktu pertama kali dulu memperkenalkan ke dokternya. Untuk mau datang ke rumah pasien itu kan udah melawan arus sekali. Dokter biasanya duduk di klinik, mereka didatangin sama pasien, sekarang kita maksa mereka untuk datang ke rumah pasien. Terus dalam perjalanannya waktu ya pasien kan belum ngeh ya dengan layanan seperti ini, mereka ngerasa ya kunjungan dokter seperti itu tuh
adanya di film-film aja, di sinetron. Kalau ada yang sakit, telepon, nanti dokternya datang bawa koper, itu kan sepertinya ada di sinetron aja gitu. Jadi ini tas dulu mungkin awalnya sekaligus sebagai marketing juga ya. Maksudnya kalau partner kita buat tas, apa sih itu warnanya merah lagi mencolok. Cuma ini alat yang seharusnya digunakan oleh partner membawa peralatan yang mereka butuhkan. Kalau dulu kan awalnya kita masih di ranah dokter dan perawat ya, dan mereka kan pasti butuh bawa peralatan dari tensimeter, stetoskop, kemudian beberapa obat-obatan emergensi, ini bisa dibawa dengan tas ini. Tapi mungkin memang ada beberapa yang kayak butuh yang lebih ringkes, atau malah akhirnya ada dokter yang sudah punya banyak peralatan pribadi, dia malah sudah pakai mobilnya. Jadi sudah nggak cukup lagi di tas ini, jadi akhirnya ditampung di mobilnya semua. Nah, dulu tim medical itu ada Dokter Budi dan juga Dokter Petris dan ada developernya. Akhirnya mulai berkembang, mulai banyak sekali tim di bidang adminnya untuk mengakomodir data, untuk mengakomodir baik itu data dokter, data pasien, data obat-obatan dan semuanya. Jadi medical tuh step by step memang sangat berkembang. Nah, dulu sebelum banyak cabangnya, mereka memang fokus berkantor di sini. Tapi karena sekarang sudah ada lebih di 20 kota, mereka otomatis membagi timnya di beberapa kota yang lain dan juga ada yang di Bali. Tapi yang di Bali juga timnya cukup banyak ya. Saya rasa waktu dulu sempat sampai lebih dari 10 orang. Saya rasa siapapun itu ketika memasuk lingkungan baru, dia pasti akan khawatir. Tapi yang saya luar biasa adalah Petrus adalah kemauan ingin belajarnya. Jadi dia sangat mau belajar, dia sangat mau beradaptasi dengan lingkungan barunya ini. Jadi istilahnya dia tidak set the limit, istilahnya dia out of the box untuk dia mempelajari sesuatu hal yang baru, yaitu teknologi, multimedia, advertising, ataupun dari marketing, yang sebuah itu adalah tidak kita pelajari pada saat kita kuliah waktu di kedokteran. Ya, awal-awal mungkin dia bingung ya, dimanapun, kayak siapapun itu kalau masuk suatu lingkungan baru mulai kerja, baru mulai sekolah, baru mulai kemana, kita semua pasti akan bingung kan. Ya, saya rasa dia juga bingung, ini mesti gimana. Tapi dia nggak menyerah, dia nggak berhenti belajar, dia bertanya sana kesini untuk mempelajari sesuatu hal yang baru itu, yang membuat dia akhirnya survive sampai ada di sini sampai hari ini. Sejak saat itu kita berpikir ini bukan hanya untuk Bali saja. Dulu kita pikirannya sempit, hanya mau bikin aplikasi digital untuk di Bali aja. Kita nggak berpikir bahwa ini bisa diperkenalkan di Indonesia dan melayani dari Aceh, dari Sumatera sampai ke Papua. Kita nggak berpikir sampai sana.